Nah, ini saya update ya. Pohon cengkeh yang berbuah di usia 5 tahun. Tuh. Ini sesuai janji nih, sesuai janji saya yang akan saya update besok-besok ya. Lusa-lusa. Nah, ini dia sekarang saya update langsung. Bahwa buahnya seperti ini, sekitar 3 bulan lagi siap panen ini. Iya, bunga cengkehnya lumayan ini harga komoditas untuk bunga cengkeh, batu buah cengkeh lagi lumayan melambung ya, sahabat. Dan saya tidak bisa dipastikan untuk harga-harganya karena masing-masing daerah biasanya beda. Ini full bunga, full buah tuh sampai ujung-ujungnya tidak apa namanya? Tidak kurang. Termasuk itu juga walaupun banyak daunnya karena daun cengkeh itu memang harus banyak. Kalau ingin bunga buahnya banyak kan gitu. Nah, jadi awal perawatannya dan pemupukannya itu dia harus lengkap seimbang gitu. Khusus untuk pemupukan perawal ya pupuk daun dulu setelah dipanen nanti. Setelah beberapa kali melakukan pemupukan daun supaya lebat dan rimbun daunnya baru pupuk buah kan gitu. NP dan K-nya harus disediakan. Sekalipun yang kurang daunnya juga di sini banyak bunga cengkeh atau buahnya sahabat. Tuh, udah lengkap kayak gini bu. Yang penting kan cengkeh di bawahnya itu tidak boleh ini, tidak boleh banyak gulma dan kelembapannya juga harus dijaga. Terus cengkeh sensitif mudah merangkas nanti kalau dililitin bunga, lilitin apa namanya rumput. Tuh kayak gini-gini ya. Ini di kedalaman tinggi sebenarnya sahabat. Tapi ke garis pantai itu sangat dekat di sini. Nanti saya update juga langsung tanaman cengkeh yang masih usia remaja. Karena di sini sekalipun yang masih muda di bawah usia 3 tahun pun udah berbuah, tidak masalah. Tidak masalah itu. Sudah menunjukkan dia pengabdiannya ya kepada para petani. Jadi baik simak terus video sampai selesai, saya langsung update untuk beberapa pohon cengkeh yang di usia remaja dan sekaligus nanti perawatan-perawatannya akan saya himbaukan juga ke para sahabat dan saya sampaikan di sore hari ini. Terima kasih. Simak terus video sampai selesai. Nah, ini dia ya, usia 2 tahun tuh. Usia 2 tahun sudah mengeluarkan bunganya ini ya, sahabat. Oh, insya Allah nanti setelah lebaran haji itu bisa terus membesar. Kayak gini nih bunga cengkehnya. Ya kan, yang saya bilang tadi, pohon cengkeh itu kan yang penting di bawahnya itu jaga rumputnya, kelembapannya harus dijaga. Kalau rumputnya terlalu banyak, nanti kan menimbulkan penyakit cacar daun. Kalau di sini kan penyakit cacar daun hampir tidak ada, hampir tidak ada. Karena cacar daun itu kan penyebabnya faktor cuaca alam dan lingkungan. Lingkungan yang kurang begitu rapi dan bersih, yang lembab begitu kan, mengakibatkan bercaknya pada daun cengkeh, disebutnya CDC atau cacar pada daun cengkeh. Itu disebabkan itu. Jadi penyemprotan pestisida, fungisida itu nomor sekian bagi saya. Yang penting di area lingkungan tanaman cengkeh itu harus bersih. Kalau di usia 2,5 tahun ini sehat, performanya ya, fisiknya kayak begini, ya bagaimana nanti ke depannya jauh akan lebih sehat lagi. Yang penting dari awal tanam sampai sekarang sampai selanjutnya itu harus dijaga kesehatan. Karena pohon semua jenis tanaman dijaga dari awal. Jadi tidak akan kesal kita untuk menunggu proses pertumbuhannya dan progresnya seperti itu. Contoh seperti ini. Ini walaupun ini belajar berbuah padat di sekelilingnya full, cuma saya nggak mau lewat ke sana aja. Coba kalau saya lewat sekalian. Tuh. Ya, full bunga. Ini kalau di usia 5 tahun ya tahu sendirilah lumayan. Karena tanaman cengkeh itu nggak perlu jarak lebar-lebar seperti kayak durian gitu kan. Ini semakin lebar juga nggak masalah, cuman hanya saja di sini daerah rawan angin gitu. Daerah rawan angin itu yang seharusnya kita jaga lah. Kita pakai tali tambang, jangan tumpang sari dengan tanaman yang lain untuk mengurangi lajunya kecepatan angin tingkat tinggi gitu, supaya tanaman cengkeh ini tidak mudah roboh atau tertimpa dengan pohon lain-lainnya. Tuh seperti ini. Bunganya full, ini yang sana-sana juga, ini ratusan pohon jumlahnya kalau kita langsung jalan-jalan update dan review. Oke, untuk pupuk yang saya jelaskan tadi, pupuk itu kan kalau usia generatif ya dikasih lah pupuk
Awalnya saja masa sekalipun usia vegetatif pertumbuhan, kasih aja dulu mutiara daun supaya lembab, lebat mutiara daun. Terus pupuk generatifnya seperti pupuk NPK, mutiara buah, kasih nama mutiara buah. NKP juga bagus. Yang penting nitrogennya kan disedikitkan kalau memang mau niat dibuahkan lebat, ingin cepat dibuahkan. Ini sahabat tuh yang usia sudah dewasanya juga pun seperti ini. Lebat, semua sekelilingnya ini full bunga cengkeh, full pohon cengkeh, lebat ya. Ini lumayan ya. Kalau satu pohon ini misalkan 50 kilo aja, dikali 100 pohon ya tinggal hitung-hitung aja. Dikali basahnya itu 70.000 ya aja. Ya kan, 70.000 kali 1 ton misalnya dapat hasil, itu kan lumayan untuk membantu biaya-biaya perawatan yang lainnya. Ya, begitulah. Karena ini kita bertani itu diharap hasil. Dan sini sebagai tumpang sarinya adalah pohon cabai. Cabai pun pada berbuah lebat. Ada sekelilingnya tuh cabai. Yang penting itu tadi saya jelaskan, rumput liar harus dijaga. Jangan sampai rumput liar itu berserakan, tidak teratur, tidak terawat ya. Kelembapannya tidak kita jaga. Itu sangat berbahaya sekali untuk pertumbuhan tanaman cengkeh ya. Tanaman apapun gitu. Nah ini yang masih remaja usia 2 tahun. Tadinya sulit pertumbuhan, ini pada belajar juga sahabat, walaupun tidak maksimal gitu buahnya. Karena namanya juga pohon masih belajar. Ada juga ini bunganya tuh. Dia bunga keluarnya tidak akan di tempat daun yang muda ya. Kalau cengkeh itu. Kalau daun-daun muda seperti terubus itu tidak akan, karena sudah terjadi distimulir oleh bunga daun. Khususnya dibantu secara alam oleh air hujan yang berkadar unsur hara nitrogen tinggi. Itu tidak akan. Nah, makanya setiap musim hujan biasanya bunga cengkeh tidak akan lebat dan buahnya akan distimulir oleh daun karena curah hujan yang begitu ekstrim atau intensitasnya seperti itu. Jadi jika ingin panen raya berbuah lebat, otomatis curah hujan harus jarang ya intensitasnya, karena dibantu prosesnya secara alam untuk melakukan proses pembuahan dan pembungaan melalui stressing air. Ini untuk usia yang 2 tahun ini cengkehnya. Sangat cantik sekali ya tanaman cengkeh ini. Makanya kalau tanaman cengkeh usia seperti ini, sangat enak dipandang mata. Contohnya lebat seperti ini. Ini dia belajar proses pembungaan pada tanaman cengkeh. Jadi begitu sahabat ya. Ya seperti ini aja saya jelaskan update melalui proses perawatannya seperti itu. Penggemburan di musim hujan, khususnya untuk tanaman cengkeh usia pertumbuhan, syarat untuk subur itu di musim hujan mau tidak mau harus digemburkan. Jadi seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangannya, nanti akan saya jelaskan lagi. Pemupukannya bagaimana, besok-besok saya akan lakukan proses pemupukannya pada tanaman cengkeh yang usia sudah masuk generatif, yang ada di kebun saya sendiri. Nanti saya dikasih tahu lah beberapa informasi pupuk apa yang harus saya aplikasikan ke pohon cengkeh usia remaja gitu. Biar sama saya sharing dan belajar, khususnya pada tanaman cengkeh usia pertumbuhannya yang bongsor seperti itu. Kalau mau dilakukan fungisida saja, cuman kan kalau bisa jangan di musim hujan dah, rugi obatnya ya. Musim hujan itu bersihkan aja gulmanya sekelilingnya dan digemburkan kalau bisa. Nanti kalau fungisida setelah musim hujan tidak begitu ekstrim intensitasnya. Baik, hanya itu saja sedikit sharing dari saya seputaran tentang tanaman cengkeh yang mulai belajar berbunga. Kecuali yang sudah generatif banyak sekelilingnya juga. Yang udah usia 20 tahun, 10 tahun di samping kiri kanan kebun di sini. Pohon cengkehnya. Ini saya tunjuk yang masih baru belajar berbunga saya. Terima kasih, salam hormat Rudian Putra, salam petani cengkeh. Sukses untuk kita semuanya dan semoga harga cengkeh semakin melambung. Terima kasih dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.